Semua. Ya, betul. Baik, G. Kita tunggu dulu yang lain, Ji, Pak. Ya, siap, G. Saya unmute dulu ya, Mas, supaya nggak terlalu bisa. Ji, Pak. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di dunia maya ya untuk mendiskusikan, untuk belajar tentang penggunaan aplikasi Atlas dalam penerapan audit ya, audit khususnya audit atas laporan keuangan yang berbasis risiko. Nah, pada pagi hari ini sudah bergabung. Terima kasih kepada Pak Indarto Waluyo yang dalam hal ini menjadi mitra Universitas Jana Badra, mewakili dunia industri ya, dalam hal ini kantor akuntan publik, karena Universitas Jana Badra dalam menyelenggarakan kredensial mikro mahasiswa Indonesia ini menggandeng atau bekerja sama dengan dunia industri agar apa yang nantinya akan disampaikan, yang akan dipelajari itu benar-benar berdasarkan praktek ya atau best practice di dunia nyata. Dalam hal ini adalah kantor akuntan publik. Nah, pada pagi hari ini nanti kami berdua, mungkin juga nanti dibantu oleh Mas Alfiansa ya sebagai tutor juga, nanti akan menyampaikan materi yang pertama tentang apa itu audit berbasis risiko. Nah, yang kedua nanti akan masuk ke materi pengenalan aplikasi Atlas. Sebenarnya mahasiswa yang sudah di-approve atau sudah bergabung di program kredensial mikro mahasiswa Indonesia ini bisa mengakses RPS ya, RPS kemudian juga termasuk buku panduan aplikasi Atlas, kemudian video pengkayaan ya. Nah, tujuannya agar apa? Agar meskipun mungkin nanti ada keterbatasan penyampaian materi di tatap maya atau online, nah teman-teman mahasiswa itu bisa tetap mempelajari sendiri ya, bisa lewat buku panduan, kemudian juga video pengkayaan yang sudah kami upload di Jana Learning ya. Nah, jadi diharapkan nanti bisa belajar juga sendiri agar apa? Agar nanti kalau masih ada yang kurang atau yang belum jelas, nah itu ditambah dengan membaca buku panduan aplikasi Atlas dan juga video pengkayaan yang sudah kita upload. Jadi gambaran yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Nindyo tadi dan juga Pak Andreas Ronald itu sudah cukup jelas ya bahwa dalam kursus atau pelatihan ini kita nanti akan bertemu secara tatap maya ada 16 kali pertemuan. Nah, dalam 16 kali pertemuan itu nanti juga akan ada ujian kompetensi. Dan di dalam setiap kali pertemuan itu sebenarnya kita mengharapkan ada progres ya, ada progres tentunya terkait dengan bagaimana pengerjaan atau penyelesaian. Nanti kita akan memberikan kasus ya, kasus yang itu harus dikerjakan, yang harus dituangkan di dalam aplikasi Atlas yang nanti sudah dibagikan atau yang bisa juga di-download sendiri di websitenya P2PK. Nah, jadi kita nanti targetnya setiap kali pertemuan nanti ya setelah masuk ke materi Atlasnya akan mengharapkan agar seluruh mahasiswa yang mengambil program ini bisa selalu mengerjakan tugas atau instruksi yang nanti dibagikan atau diserahkan oleh tutor ya. Dalam hal ini bisa nanti saya, bisa juga Pak Indarto atau nanti Mas Alfiansa ya. Baik, kita mulai untuk mempelajari atau
menjelaskan tentang apa itu audit berbasis risiko. Nah, mungkin peserta yang mengambil pelatihan ini sudah belajar atau sudah membaca ya tentang audit berbasis risiko. Dan sebenarnya audit berbasis risiko ini kan sudah dijelaskan di mata kuliah pengauditan 1 ya, sehingga ya harus di-refresh, harus dipelajari kembali ya tentang teori audit berbasis risiko, karena memang untuk bisa mengerjakan kasus di pelatihan ini itu memang tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan mempelajari atau memahami apa itu aplikasi Atlas, tapi juga harus menguasai teori auditnya, termasuk juga standar akuntansi keuangan ya, standar audit. Nah, itu harus dipelajari, itu harus dibuka kembali ya. Karena kalau tidak paham apa itu standar akuntansi keuangan ya, apa itu standar audit, ya nanti mengisi atau mengerjakan tugas atau kasus di aplikasi Atlas itu akan kesulitan. Nah, saya tidak tahu kalaupun misal ada peserta yang belum menguasai atau belum memahami, nah maka sebaiknya ya memang harus kembali membaca, mempelajari tentang teori audit, kemudian standar akuntansi keuangan dan standar audit ya, biar nantinya pada saat kita membahas detail ya dalam pertemuan-pertemuan ini itu bisa mengerjakan tugas atau kasus untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan aplikasi Atlas. Baik, saya share materi yang terkait dengan audit berbasis risiko dan pengenalan ya aplikasi Atlas. Jadi di materi ini nanti untuk audit berbasis risikonya nanti akan saya jelaskan. Nanti untuk pengenalan aplikasi Atlasnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Indarto. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Baik. Ini ya. Ya, oke. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu risk-based audit atau audit berbasis risiko. Dan setelah saya nanti akan dilanjutkan Pak Indarto menjelaskan tentang apa itu aplikasi Atlas dan apa hubungannya dengan risk-based audit ya. Nah, jadi biar di awal ini semua peserta itu merefresh kembali pemahaman tentang risk-based audit dan aplikasi Atlas. Ya, jadi kita mengenal ada auditing atau ISA ya. Ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh IFAC, International Federation Accountant. Jadi ini kumpulan dari organisasi ya, organisasi akuntan di seluruh dunia. Jadi Indonesia yang tergabung dalam IFAC itu ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian juga ada IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, ISA ini dikeluarkan oleh IFAC tersebut. Nah, di dalam ISA itu dijelaskan ya atau diatur tentang standar audit. Nah, di dalam standar audit yang diatur di ISA itu dijelaskan atau digunakan pendekatan risk-based audit. Sehingga akuntan publik itu harus memahami ya standar internasional ini dan juga bagaimana mengimplementasikannya dalam praktik di lapangan. Nah, jadi sebenarnya risk-based audit itu relay atau bagian ya dari
aturan yang dikeluarkan di dalam International Standard on Auditing atau ISA ini. Jadi mau tidak mau dalam mengaudit sekarang kita harus menggunakan pendekatan audit berbasis risiko karena memang di International Standard on Auditing itu juga sudah menerapkan, sudah mengatur bahwa auditor ketika menjalankan prosedur audit itu harus menggunakan pendekatan risk-based audit. Sehingga sebagai atau konsekuensinya ya mau tidak mau karena di ISA itu sudah mengatur, sudah menerapkan dan kita terikat ya di dalam tadi gabungan organisasi akuntan di seluruh dunia yang menggunakan ISA, maka kita juga harus patuh, harus sesuai dengan International Standard on Auditing ini yang sudah menggunakan pendekatan risk-based audit. Apa itu risk-based audit? Jadi risk-based audit ini sebenarnya proses audit berbasis risiko yang mengandung 3 langkah kunci atau pokok ya. Yang pertama ada yang namanya risk assessment, kemudian risk response, dan reporting. Jadi ada 3 prosedur atau proses audit yang utama di dalam risk-based audit. Ada risk assessment, risk response, dan reporting. Meskipun kalau kita buka nanti di aplikasi Atlas kan juga ada bagian yang namanya pre-engagement atau pra-perikatan. Tapi yang pokok yang menjadi dasar dalam penerapan risk-based audit itu adalah penilaian risiko atau risk response, kemudian merespon risiko atau risk response, dan reporting. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ISA ini sudah mewajibkan auditor untuk menerapkan prosedur audit berbasis risiko, sehingga auditor harus mampu menilai kemampuan manajemen dalam mengukur, merespon, dan melaporkan risiko tersebut. Nah, karena kan kita nantinya kan sebenarnya akan menilai asersi manajemen ya. Asersi itu adalah pernyataan manajemen. Nah, apa saja pernyataan itu ya terkait dengan 3 hal ini, bagaimana mereka menilai risiko, kemudian merespon risiko, dan melaporkan risiko tersebut. Nah, diharapkan apabila manajemen memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko, maka auditor tidak harus meningkatkan tingkat ketelitian yang akan menambah prosedur atau waktu analisanya. Jadi sebenarnya ketika nanti mengaudit, auditor berharap ya manajemen perusahaan atau manajemen entitas itu menerapkan penilaian risiko yang nantinya dapat meningkatkan kehandalan ya, kehandalan catatan akuntansi sehingga auditor tidak harus meningkatkan ketelitian sehingga tidak akan menambah prosedur dan juga waktu untuk menganalisis risiko tersebut. Kemudian tujuan audit. Sebenarnya kan kenapa audit itu dilakukan? Karena kan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen ya, sehingga tujuan keseluruhan untuk mengaudit adalah yang pertama memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, jadi auditor mengapa mengaudit laporan keuangan itu tujuannya untuk memperoleh, nah ini yang di bold ini, yang pertama menyangkut keyakinan yang memadai ya, jadi bukan keyakinan mutlak, bukan absolute confident ya, tapi keyakinan yang memadai karena auditor kan tidak bisa menjamin bahwa semua yang disajikan di dalam laporan keuangan itu benar-benar
sudah sesuai ya. Nah, tapi paling tidak dengan prosedur, dengan metode audit yang sudah diterapkan, auditor memiliki keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangannya itu adalah bebas dari salah saji material atau mismanagement atau mismaterial report ya. Nah, kenapa terjadi salah saji material itu auditor juga harus mengecek ya, tidak hanya terkait dengan kesalahan tapi juga kecurangan. Jadi sekarang itu auditor juga diwajibkan untuk paling tidak ya mengidentifikasi ada terjadi kecurangan atau tidak atau fraud di dalam perusahaan ya. Meskipun itu bukan tujuan utama, tapi ketika auditor menemukan adanya indikasi kecurangan, maka auditor harus menyampaikan temuan tersebut kepada manajemen agar ditindaklanjuti. Nah, yang kedua adalah kesalahan. Kalau kesalahan ini ya, jadi ketika laporan keuangan itu ada kesalahan, maka auditor harus meminta agar dikoreksi ya. Nah, sehingga nantinya ketika auditor mengeluarkan opini, maka opininya tersebut akan bisa menyatakan bahwa bebas dari salah saji material ya. Dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Bisa sesuai dengan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, bisa standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ya atau SAK etap, kemudian juga SAK syariah dan SAK entitas mikro, kecil dan menengah atau EMKM. Itu ada 4 standar ya. Atau bisa juga kalau kita mengaudit laporan keuangan pemerintahan, nah kita juga nanti mengacu ke standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang kedua, menerbitkan laporan tentang laporan keuangan yang menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengkomunikasikannya ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh standar audit berdasarkan temuan auditor. Jadi diharapkan ketika proses audit dijalankan dan selesai, maka auditor akan menerbitkan laporan ya, laporan auditor independen dan mengkomunikasikan kepada manajemen bagaimana hasil dari proses audit yang sudah dijalankan tersebut. Itu tujuan dari audit ya. Nah, ini konsep risk-based audit ya. Jadi ketika auditor mengaudit, itu sebenarnya auditor menilai yang namanya assertion atau asersi atau pernyataan manajemen ya. Jadi sebenarnya audit itu kan menilai secara memadai tadi ya, bukan mutlak, apakah asersi yang disampaikan terkait dengan laporan keuangan ya. Nanti ada pembahasan selanjutnya, nanti kita akan bahas apa saja asersi-asersi tersebut. Nah, apakah asersi yang sudah disampaikan oleh manajemen itu bebas dari ini tadi, risk of material misstatement atau risiko salah saji material ya. Sepanjang bebas dari risiko salah saji material, maka laporan keuangan yang dinyatakan atau disampaikan oleh manajemen itu berarti bisa dinyatakan wajar ya. Nah, tapi kalau misal ternyata ada temuan ya dari laporan keuangan yang diaudit, maka nanti opininya tidak bisa wajar tanpa pengecualian. Jadi bisa wajar dengan pengecualian ya. Kan kita mengenal ya opini auditor itu kan ada 4, jadi ada wajar tanpa pengecualian, wajar dan pengecualian, kemudian
tidak berpendapat dan tidak wajar ya. Jadi kalau ada temuan yang material, maka nanti akan menyebabkan opini yang diberikan itu tidak bisa wajar tanpa pengecualian. Jadi sebenarnya konsep risk-based audit itu adalah menilai ya, apakah asersi atau pernyataan manajemen itu sudah bebas dari risiko salah saji material. Nah, jadi sebenarnya risiko yang terkait dengan audit itu ada 5 ya. Jadi di teori audit juga sudah dijelaskan ya di bukunya Aaron atau bukunya Kell Johnson ya. Nah, itu bisa dibaca lagi. Makanya penting untuk membaca kembali teori audit ya, karena apa yang nanti kita akan bahas di dalam aplikasi Atlas itu akan berkaitan semua dengan teori audit tersebut. Jadi konsep risiko itu ada 5 risiko. Yang pertama ada yang namanya inherent risk atau risiko bawaan. Kemudian ada yang namanya business risk atau risiko bisnis. Kemudian ada control risk atau risiko pengendalian. Kemudian ada yang namanya ROM atau tadi risk of material misstatement tadi ya, risiko salah saji material, dan ada yang namanya detection risk atau risiko pendeteksian. Nah, jadi inilah yang nanti akan dinilai oleh auditor. Apakah laporan keuangan tadi bebas dari resiko-resiko ini ya. Nah, dan proses atau alurnya nanti akan menguji semua resiko-resiko ini, mulai dari resiko bawaan, resiko bisnis, resiko pengendalian, resiko salah saji material, dan resiko deteksi atau detection risk. Nah, kalau kita gambarkan ya proses penilaian risiko tersebut, ini seperti air yang keluar dari pipa air yang ada misalnya di rumah atau di kampus gitu ya. Jadi ada yang namanya inherent risk. Nah, inherent risk ini adalah risiko ketika laporan keuangan yang disusun itu tidak ada tidak ada internal control ya yang memadai ya, sehingga di sini error likely to occur in client's financial statement. Jadi kesalahan kemungkinan terjadi dalam laporan keuangan perusahaan ya. Nah, kemudian ada yang namanya control risk. Nah, control risk ini adalah resiko ketika resiko salah saji material itu tidak terdetek oleh pengendalian internal yang ada di perusahaan, sehingga masih menyebabkan airnya itu meskipun sudah disaring ya atau sudah ditampung, tapi tetap menyebabkan air itu keluar. Karena apa? Karena masih lepas atau keluar dari risk control tersebut, sehingga masih perlu yang namanya detection risk. Nah, detection risk ini adalah resiko yang yang terjadi ketika auditor itu tidak bisa mendeteksi ya adanya salah saji material. Nah, namun ketika dilakukan detection risk itu diharapkan meskipun masih ada ya air yang keluar ya dari penampungan atau dari saringan, tapi itu sudah semakin sedikit, sehingga terakhir ketika auditor melakukan atau akan menerbitkan laporan audit, yang melekat atau yang akan terjadi itu muncul yang namanya audit risk. Apa itu audit risk? Ya, audit risk ini ketika auditor
salah ya, salah atau gagal dalam menilai kewajaran dari laporan keuangan. Nah, artinya resiko yang muncul ketika auditor menerbitkan atau mengeluarkan opini dan ternyata opininya itu tidak sesuai ya dengan kondisi atau dengan asersi dari asersi manajemen tentang laporan keuangan. Tapi diharapkan ketika terjadi resiko audit atau audit risk ini itu memang benar-benar sudah melalui proses pendeteksian secara bertingkat ini ya, mulai dari menilai inherent risk-nya, risiko bawaannya ya, kemudian risiko pengendaliannya atau control risk, kemudian risiko deteksi ya. Sehingga meskipun tetap ada risiko audit ya karena tadi ya kita dalam mengaudit itu kan tidak menyatakan kemutlakan dari kewajaran laporan keuangan ya, tapi bahwa laporan keuangan itu sudah bebas salah saji material secara memadai ya. Jadi paling tidak ya itu sudah sangat minimal. Nah, inilah yang ingin ditekankan dalam konsep risk based audit ya. Nah, berikutnya ini yang seperti yang saya singgung di penjelasan sebelumnya, kita mengenal sebenarnya ada yang namanya asersi ya atau pernyataan manajemen. Nah, jadi asersi atau pernyataan manajemen itu sebenarnya meliputi ada 5 ini. Jadi ada namanya occurrence, kemudian completeness, akurasi, cut off, dan classification. Nah, occurrence itu ini penjelasannya ya, transaksi atau kejadian yang sudah dicatat, yang yang terjadi ya di suatu entitas. Nah, kalau kelengkapan itu adalah semua transaksi atau kejadian yang seharusnya dicatat di dalam catatan, kemudian akurasi ini terkait dengan jumlah dan data lain yang terkait dengan pencatatan transaksi dan sudah dicatat secara layak. Cut off ini adalah transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang sudah dicatat secara benar di periode akuntansi, dan klasifikasi ini adalah transaksi-transaksi dan kejadian yang sudah dicatat secara layak di akun atau rekening atau pos laporan keuangan. Nah, jadi ini yang harus nantinya kita nilai ya dalam proses audit, bagaimana keberadaan atau keterjadiannya, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, dan klasifikasinya. Nah, ini terkait dengan detail transaksi dan kejadian dalam periode audit. Jadi kita akan menilai asersi detail ini. Kemudian juga menilai asersi terkait dengan saldo akun di akhir periode. Nah, nanti kita akan menilai juga eksisten atau keberadaan, kemudian hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian, dan alokasinya. Jadi di dalam, kalau tadi kan detail transaksi, kalau ini saldo akunnya. Nah, nanti untuk keberadaan, untuk asersi yang terkait itu kita akan menilai keberadaan aset ya, kemudian liabilitas, dan keberadaan bunga modal atau pinjaman perusahaan. Kemudian hak dan kewajiban ini terkait dengan entitas yang memegang atau mengendalikan ya hak atas aset dan liabilitas.
kemudian kelengkapan, ini semua aset, liabilitas, kemudian kepemilikan yang harus dicatat, kemudian penilaian dan alokasi, ini terkait dengan saldo akun di aset, liabilitas, ekuitas, termasuk laporan keuangan pada jumlah yang memadai ya, berdasarkan penilaian dan alokasi yang sudah dicatat. Nah, jadi kita akan menilai juga pernyataan atau asersi manajemen terkait dengan saldo akunnya. Nah, nanti asersi yang akan kita uji ya ada 4 ini. Keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, kemudian penilaian dan alokasinya. Kemudian juga terkait dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, ini juga akan dinilai keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan pemahaman, kemudian akurasi dan penilaian. Penjelasannya ini ya, apa itu occurrence, right and obligation, completeness, classification and understandability, akurasi and valuation. Nah, sehingga kalau dibuat dalam bentuk bagan ya, ini asersi-asersinya, jadi ada asersi existent or occurrence, completeness, right and obligation, accuracy or classification, cut off, classification and understandability, valuation and allocation. Nah, ini kemudian kolom yang ini detail transaksinya, yang ini saldo akun, dan ini penyajian dan pengungkapan. Jadi untuk asersi keberadaan dan keterjadian itu nanti kita harus juga mengecek detail transaksinya, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan. Begitupun juga untuk completeness, itu kita cek di detail transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan. Nah, kalau untuk hak dan kewajiban itu lebih ke saldo akun dan penyajian pengungkapan, akurasi dan klasifikasi itu di detail transaksi dan penyajian pengungkapan. Cut off itu di detail transaksi, klasifikasi dan understandability atau pemahaman itu di detail transaksi dan penyajian dan pengungkapan, serta penilaian alokasi itu di saldo akun dan penyajian dan pengungkapan. Jadi ini kita harus, jadi jangan sampai kita yang namanya risk based audit itu kita tidak harus menilai semua akun atau semua transaksi, tapi memang dipilih mana yang itu beresiko ya. Nah, tentunya nanti kan untuk menentukan mana-mana yang beresiko itu ya kita harus paham betul bisnis prosesnya bagaimana, kemudian terkait dengan aturannya bagaimana ya. Nah, sehingga dalam menjalankan pengujian terkait dengan asersi ya kita harus paham untuk misalnya keberadaan keterjadian ini. Ya kita harus terapkan pengujian terhadap detail transaksinya, saldo akunnya, kemudian penyajian pengungkapannya ya. Nah, tapi kalau untuk hak dan kewajiban itu kita hanya fokus ke saldo akun dan penyajian pengungkapan. Karena apa? Karena untuk detail transaksinya memang tidak terlalu biasanya tidak terlalu signifikan ya. Tapi ke saldo akunnya yang harus kita uji. Nah, untuk cut off misalnya ya cut off itu ya kita fokusnya ke detail transaksi bukan ke saldo akun dan penyajian pengungkapan, karena kan cut off itu kan kita hanya memastikan bahwa jangan sampai terjadi understatement atau overstatement kan. Understatement itu apa yang disajikan itu kekecilan, atau overstatement itu kebesaran ya. Kalau kekecilan itu biasanya terkait dengan dengan transaksi beban ya. Kalau overstatement itu biasanya terkait dengan pendapatan misalnya. Nah, itu kita harus paham karena apa?
Manajemen kan tentunya berkeinginan atau termotivasi ya. Kalau pendapatan dia kan inginnya diakui lebih besar, biar apa? Biar terlihat kinerjanya baik, sehingga kita harus memastikan jangan sampai pendapatan itu terjadi overstatement. Nah, caranya apa? Ya salah satunya di cut off ini. Nah, bagaimana caranya? Ya kita cek misalnya 10 hari sebelum, kalau kemungkinan overstatement kan berarti 10 hari atau 20 hari setelah tanggal atau periode laporan keuangan, karena biasanya kalau overstatement itu kan dia akan menarik ya pendapatan yang sebenarnya tidak terjadi di periode audit untuk masuk ke periode audit. Nah, logika-logika seperti ini memang kita harus benar-benar pahami ya, sehingga pada saat kita melakukan atau menempuh prosedur audit misalnya cut off, yaitu kita fokusnya ya ke detail transaksi, jangan ke saldo akun atau penyajian pengungkapannya tidak tepat gitu ya. Jadi ini simpulan atau ringkasan ya dari asersi-asersi yang ada, maka kita akan mengecek mana yang detail transaksinya, mana saldo akun, mana yang penyajian dan pengungkapan. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, ini kombinasi dari asersi ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nah ini bisa juga kita pelajari, kita pahami ya. Jadi bisa saja dalam asersi itu kan mencakup beberapa dalam suatu proses bisnis perusahaan itu bisa saja mencakup beberapa asersi. Misalnya ini detail transaksi itu bisa saja nanti meliputi ada prosedur audit atau pengujian audit terkait dengan akurasi, cut off dan klasifikasi, atau di sini presentasi dan pengungkapan, penyajian atau pengungkapan ya. Itu nanti ada kombinasi dari prosedur audit terkait dengan akurasi, hak dan kewajiban, klasifikasi dan pemahaman. Jadi bisa tidak mesti satu asersi atau prosedur audit itu hanya berlaku untuk satu proses saja. Jadi bisa terjadi pada beberapa proses. Contohnya ini tadi ya. Nanti ini bisa dipelajari. Lanjutan dari kombinasi asersi ya ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, misalnya kelengkapan. Nah, kelengkapan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dicatat atau diungkapkan ya di dalam laporan keuangan yang sudah termasuk. Tidak ada yang tidak tercatat atau tidak diungkapkan dari aset, liabilitas, transaksi atau kejadian atau peristiwa bisnis ya. Tidak ada yang salah atau tidak lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini terkait dengan penjelasan apa itu kelengkapan atau completeness. Kemudian eksisten atau keberadaan, yaitu segala sesuatu yang dicatat atau diungkapkan di dalam laporan keuangan itu benar-benar ada dan layak di tanggal yang terjadi dan harus dimasukkan. Jadi kalau terkait nanti dengan keberadaan ya benar-benar kita harus memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar sudah dicatat, diungkapkan di dalam laporan keuangan. Kemudian akurasi, ini adalah semua liabilitas, pendapatan, kemudian item-item beban, hak terhadap aset, baik itu yang dipegang maupun yang dikuasai ya, adalah kekayaan atau kewajiban dari entitas, sudah dicatat secara layak jumlah maupun alokasinya pada periode yang sesuai. Nah, termasuk juga
kelayakan pengungkapan jumlah, kelayakan pengklasifikasian jumlah dan pengungkapan laporan keuangan. Kemudian penilaian, ini adalah aset, liabilitas, dan equity dicatat di dalam laporan keuangan sesuai dengan jumlah yang memadai. Kemudian semua penilaian, alokasi, penyesuaian alokasi itu sesuai dengan nature atau prinsip penerapan prinsip akuntansi yang sudah dicatat dengan layak atau memadai. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya di dalam atau kita ringkas di dalam satu gambar itu seperti ini. Jadi kita itu mengaudit laporan keuangan ya secara keseluruhan. Nah, diharapkan dalam nanti kita menilai kewajaran laporan keuangan itu bisa menentukan tingkat resiko ya, tingkat resiko dari laporan keuangan tersebut. Terutama terkait dengan pervasive risk atau resiko yang berdampak luas ya, yang dapat terjadi ketika kita menerapkan beberapa asersi. Jadi sebenarnya kan tujuan utama kita kan ingin menilai kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Nah, tapi kan nggak bisa kita langsung menguji laporan keuangan tersebut secara keseluruhan, tapi harus dipecah lagi ke dalam tingkat asersi. Nah, tingkat asersi ini tadi ada yang di level saldo akun, kemudian transaksi, detail transaksi, dan penyajian dan pengungkapan. Nah, untuk yang saldo akun itu terkait dengan misalnya persediaan ya, kemudian kas dan setara kas, kemudian utang ya. Untuk detail transaksi itu biasanya terkait dengan pendapatan, kemudian beban-beban, kemudian untuk pengungkapan dan penyajian itu terkait dengan komitmen dan pihak yang berelasi. Nah, nanti kita tinggal tentukan dari asersi-asersi itu resikonya seberapa besar ya. Misalnya kan sini ada 4 asersi misalnya, completeness, kemudian existence, kemudian valuation ya. Nah, ada yang low, kemudian middle, low, high. Nah, ini kan sebenarnya dihasilkan setelah kita menerapkan penilaian risiko, sehingga tahu mana yang rendah, kemudian yang sedang, mana yang tinggi ya. Begitupun juga nanti untuk penyajian dan pengungkapan terkait dengan komitmen, resikonya bagaimana, kemudian revenue-nya bagaimana, cash-nya bagaimana, expense-nya bagaimana. Nah, sehingga dari hasil penilaian pada tingkat asersi di saldo akun, detail transaksi, dan penyajian pengungkapan nanti akan barulah bisa kita simpulkan ke dalam kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kalau misal resikonya rendah, maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu memang bisa wajar tanpa pengecualian ya. Oke, kemudian apa manfaat audit berbasis risiko? Jadi selain memang sudah disyaratkan oleh ISA tadi ya, International Standard on Auditing tadi, penerapan audit berbasis risiko ini memang ada keunggulan atau manfaat yang lebih besar ya dibandingkan dengan pendekatan audit sebelumnya ya, atau pendekatan audit berbasis pengendalian atau konvensional sebelumnya.
Yang pertama adalah lebih fleksibel dalam hal waktunya. Jadi ketika kita menerapkan audit berbasis risiko, maka diharapkan nanti waktu yang ditempuh, waktu yang digunakan dalam mengaudit itu akan lebih fleksibel. Karena apa? Karena kita akan mengidentifikasi, menentukan mana hal-hal yang berisiko di dalam penyajian laporan keuangan ya. Kemudian yang kedua, upaya tim audit terfokus pada area kunci. Nah, jadi memang risk based audit ini nanti akan fokus kepada area-area kunci saja yang memang itu resikonya lebih besar atau lebih tinggi. Nah, tentunya ini kan juga harus menyesuaikan dari karakteristik suatu industri atau perusahaan, kemudian ya bagaimana setelah nanti dilakukan penilaian, kemudian kita baru bisa menentukan, oh nanti yang akan difokuskan misalnya apakah saldo terkait dengan saldo persediaan ya, atau pendapatan atau beban ya. Nah, tentunya kan nanti akan berbeda-beda. Jadi kalau dulu itu semua prosedur itu dilakukan ya. Nah, tapi kalau risk based audit itu hanya memang prosedur yang relevan yang memang merupakan area kunci saja. Jadi tidak harus semuanya dilakukan atau ditempuh prosedur audit. Kalau memang itu resikonya rendah, maka kita tidak perlu melakukan pengujian atau prosedur audit. Yang ketiga ini tadi terkait prosedur audit terfokus pada risiko ya. Jadi area kunci itu adalah bagian atau bidang-bidang yang memang penting yang harus diuji. Kalau prosedur audit ya terkait dengan metode atau cara yang ditempuh oleh auditor atau dipilih auditor itu hanya difokuskan pada yang beresiko saja. Sehingga kalau memang resikonya rendah, mungkin ya prosedur auditnya tidak perlu dijalankan. Yang keempat, pemahaman atas pengendalian internal. Nah, jadi hal yang penting di dalam audit berbasis risiko ini juga adalah auditor harus memahami betul internal control yang ada di perusahaan. Sehingga nantinya diharapkan untuk bisa menilai resikonya itu memang benar-benar tepat ya. Kalau internal kontrolnya jelek, ya tentunya resiko auditnya juga akan semakin tinggi atau semakin besar ya. Sehingga memang auditor harus menguasai betul internal kontrol yang ada di perusahaan. Apakah cukup efektif untuk mencegah terjadinya salah saji material, terjadinya kecurangan ya. Kalau misal auditor yakin bahwa internal kontrolnya itu sudah memadai, tentunya nanti akan mempengaruhi ruang lingkup atau cakupan dari yang akan diaudit dan juga waktu yang diperlukan dalam mengaudit. Ya. Yang terakhir komunikasi tepat waktu. Jadi dengan risk based audit nanti diharapkan komunikasi yang dilakukan baik kepada klien ataupun di internal tim audit itu juga akan lebih efektif. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa risk based audit itu sebenarnya terdiri dari 3 tahapan audit yang utama atau kunci ya. Ada yang namanya risk assessment, risk response, dan reporting. Jadi penilaian risiko, respon atas risiko, dan pelaporan. Nah, risk assessment ini isinya adalah rencana audit, kemudian penentuan risiko, kemudian penilaian risiko dan prosedur audit yang diperlukan. Kemudian risk response itu adalah desain ya untuk prosedur audit
lanjutan, kemudian juga melaksanakan prosedur audit lanjutan. Sedangkan reporting ini adalah evaluasi atas bukti yang diperoleh, kemudian juga persiapan untuk menyusun atau menerbitkan laporan auditor independen. Jadi sebenarnya 3 tahapan kunci inilah yang menjadi alur pokok dalam risk-based audit ya. Jadi ada risk assessment, risk response, dan reporting. Risk assessment itu isinya ini membuat rencana audit, kemudian menentukan risiko awal biasanya ya, kemudian menilai risiko dan menjalankan prosedur audit. Nah, di tahapan risk response itu adalah merancang prosedur audit lanjutan ya, kemudian melaksanakan prosedur audit lanjutan. Sedangkan reporting itu mengevaluasi bukti-bukti yang sudah diperoleh dan menyiapkan laporan audit. Untuk risk assessment, aktivitas, kemudian tujuan dan dokumentasinya ini ya. Jadi aktivitasnya itu melaksanakan aktivitas pra-perikatan, kemudian merencanakan audit, dan melaksanakan prosedur penilaian risiko. Untuk melaksanakan aktivitas pra-perikatan, tujuannya adalah untuk menentukan apakah nanti auditor itu akan menerima atau melanjutkan perikatan ya. Jadi di tahap risk assessment itu auditor biasanya akan menilai atau mengevaluasi dulu apakah calon klien tersebut memang layak untuk diaudit. Kalau memang layak baru diputuskan akan menerima perikatan audit. Nah, dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu adalah daftar faktor-faktor resikonya, kemudian surat perikatan audit, surat pernyataan independensi ya. Kemudian perencanaan audit tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi audit secara keseluruhan dan rencana-rencana audit. Nah, nanti dokumen yang terkait dengan proses perencanaan audit ini ada penentuan materialitas awal biasanya, kemudian diskusi dari tim audit, dan strategi audit secara keseluruhan. Jadi strategi audit secara keseluruhan ini dilakukan atau dibuat pada tahap awal ya, pada tahap perencanaan audit. Kemudian pelaksanaan prosedur penilaian risiko ini tujuannya untuk mengidentifikasi atau menilai risk of material misstatement atau risiko salah saji material melalui pemahaman entitas. Nah, nanti dokumennya itu ada dokumen terkait dengan risiko kecurangan dan bisnis, termasuk risiko signifikan yang lain. Kemudian rancangan dan pelaksanaan dari internal control yang ada di perusahaan. Kemudian penilaian terhadap risiko salah saji material, mulai dari level financial statement, tingkat laporan keuangan, sampai ke level assertion-nya. Jadi sudah mulai melakukan penilaian terhadap salah saji material ya di tahap risk assessment ini. Nah, sehingga dalam tahap perencanaan audit sebenarnya yang ingin dinilai tadi kan apakah klien atau perusahaan yang nanti akan diaudit itu memang nantinya layak atau tidak untuk diaudit. Kalau layak maka nanti akan dilanjutkan, tapi kalau tidak maka akan
dihentikan atau di stop. Nah, nanti yang harus dipertimbangkan apakah perusahaan memiliki sumber daya dan waktu dan kompetensi yang memadai, apakah perusahaan memang independen dan bebas dari konflik ya. Kemudian apakah resiko-resiko yang terkait itu dapat diterima. Nah, ini yang harus dinilai ya untuk menyimpulkan apakah klien tersebut layak untuk diaudit atau tidak. Nah, termasuk juga apakah kondisi kliennya itu memang sudah siap, ada kemudian apakah ada pembatasan terhadap skop atau ruang lingkup audit, kemudian persetujuan terhadap surat perikatan, kemudian persiapan untuk penandatanganan engagement letter atau surat perikatan. Nah, ini kalau setelah dinilai tadi ya, sumber dayanya, waktu, kompetensi, independensi, kemudian resiko, dan kesimpulannya layak untuk diaudit, maka auditor akan melakukan proses ini ya, menyiapkan prakondisi untuk audit, kemudian memastikan ada tidaknya batasan atas skop audit, kemudian kalau sudah oke, baru persetujuan atas surat perikatan, dan terakhir adalah penandatanganan, sehingga bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, tahap selanjutnya adalah risk response. Risk response ini isinya adalah yang pertama menyangkut desain respon secara keseluruhan dan prosedur audit lanjutan. Jadi sebenarnya kan di tahap perencanaan tadi sudah mulai di desain ya. Nah, kemudian di tahap risk response ini dilanjutkan untuk menilai lebih mendalam atau lebih jauh apakah memang resiko atau respon dari klien itu memang masih memadai. Nah, kemudian mengembangkan respon-respon yang layak terhadap penilaian risk of material misstatement atau salah saji material. Nanti dokumennya adalah update strategi secara keseluruhan, kemudian respon secara keseluruhan, kemudian rencana audit yang terhubung dengan penilaian atas resiko salah saji material untuk prosedur audit lanjutan. Nah, kemudian di risk response ini juga akan melakukan implementasi respon terhadap penilaian salah saji material yang nantinya akan mengurangi resiko audit terhadap suatu tingkat keberterimaan yang rendah. Nanti dokumennya adalah pelaksanaan dari pekerjaan audit, temuan audit, kemudian supervisian atas staf, dan review atas kertas kerja audit atau kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Nah, terakhir di tahap reporting, kalau di tahap reporting ini fokusnya adalah yang pertama mengevaluasi bukti audit yang sudah diperoleh oleh auditor untuk menentukan apakah ada tambahan
pekerjaan audit yang diperlukan atau yang disyaratkan. Dokumennya nanti adalah revisi dari resiko, faktor-faktor resiko, kemudian prosedur-prosedur audit, kemudian komunikasi atas temuan audit, kesimpulan atas pelaksanaan prosedur audit, ya. Kalau misal dari hasil evaluasi atas bukti audit yang diperoleh itu sudah cukup, maka auditor dapat menyiapkan laporan audit. Nah, laporan audit ini tentunya nanti berdasarkan dari kriteria opini yang sudah ditentukan nih di dalam standar audit, ya. Jadi ada 4 jenis opini, 4 jenis opini yang ditentukan di dalam standar audit. Apakah bisa diberikan opini wajar tanpa pengecualian, atau opini wajar dengan pengecualian, atau tidak berpendapat atau tidak wajar, ya. Nah, dokumennya nanti adalah terkait dengan keputusan signifikan, kemudian opini audit yang sudah ditandatangani. Jadi itu tahapan dalam audit menggunakan atau berbasis pada risk-based audit. Jadi ada mulai dari sini tadi, ya, risk assessment, kemudian risk response dan reporting. Kemudian, nah ini yang penting juga, ya, yang harus juga dipahami oleh semua peserta terkait dengan apa itu materialitas, ya. Jadi materialitas ini adalah kesalahan pernyataan atau penilaian, ya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, ya. Nah, di sini penjelasannya, ya. Jadi materialitas ini bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif, ya. Secara kuantitatif itu bisa diukur atau bisa dihitung, ya. Secara kualitatif itu terkait dengan biasanya apakah suatu kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan, ya, atau mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, jadi penghitungan atau penentuan materialitas itu bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, tentunya nanti untuk menentukan berapa tingkat materialitas nanti ada rumusnya, ya. Nanti itu juga akan dijelaskan di aplikasi Atlas, ya. Jadi kita nanti ada rule of thumb-nya atau standar yang umum dipakai. Memang tidak ada standar yang sifatnya pasti atau wajib, tapi kita menggunakan rule of thumb. Rule of thumb itu praktek yang yang biasa digunakan, ya, oleh auditor, terutama yang Big Four, ya, yang kantor akuntan publik besar. Nah, nanti itu di aplikasi Atlas akan ada penjelasan apakah menggunakan persentase dari aset, dari revenue, dari EBITDA, ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Nah, nanti materialitas itu akan juga dibagi menjadi 2, ada yang namanya overall materiality, kemudian overall performance materiality. Nah, kemudian turunkan lagi dalam bentuk specific materiality dan specific performance materiality, ya. Overall materiality ini adalah materialitas secara keseluruhan akan
ditentukan juga overall performance materiality. Nah, nanti kita akan praktekkan, nanti akan kita tentukan ya pada saat kita membahas tentang nanti atlas secara detail ya. Nanti ada materi khusus ya untuk itu ya di dalam pembahasan atlas. Nah, ini rumus materialitas dan risiko audit. Nah, ini juga harus dipelajari kembali ya di teori audit. Jadi risk of material misstatement itu rumusnya adalah inherent risk dikalikan dengan control risk. Kemudian audit risk sama dengan risk of material misstatement dikalikan dengan detection risk. Nah, nanti kita akan lebih detail bahas itu di pembahasan kelas. Nah, oke. Kemudian ini melanjutkan kembali tentang dari tahap audit tadi ya, yang terkait dengan perencanaan audit. Tadi kan di tahap perencanaan audit itu kan auditor harus menilai ya, apakah entitas atau perusahaan yang nanti akan menggunakan jasa audit itu benar-benar kondisinya layak untuk diaudit ya. Nah, di sini dijelaskan ya seperti yang sudah disinggung di penjelasan sebelumnya bahwa risiko itu ada inherent risk, control risk, kemudian risk of material misstatement ya. Dan kita harus menilai apakah masuk kategori low risk, moderate risk atau high risk. Nah, untuk inherent risk itu terkait dengan risiko bisnis, risiko kecurangan, kemudian control risk itu terkait dengan respon manajemen, yaitu internal control yang memitigasi risiko yang bisa diidentifikasi. Kemudian risk of material misstatement itu terkait dengan manajemen residual risk atau risiko residual dari manajemen ya. Nah, nantinya inherent risk, control risk dan risk of material misstatement ini akan kita nilai apakah rendah atau tinggi. Dan itu nanti akan mempengaruhi keputusan auditor atau judgment auditor ya dalam nanti pelaksanaan audit. Nah, selanjutnya masih terkait dengan tentang perencanaan audit. Untuk tahap perencanaan audit ini kan tujuan auditor adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan entitas bebas dari salah saji material ya. Mulai dari inherent risk-nya, control risk maupun risk of material misstatement ya. Dari inherent risk, auditor nanti akan melihat di mana terdapat salah saji material dalam laporan keuangan yang disajikan. Control risk tadi nanti auditor akan menilai internal control dengan cara mengidentifikasi resiko bawaan, kemudian di resiko salah saji material itu akan auditor akan menempuh prosedur audit yang didesain untuk merespon resiko salah saji yang teridentifikasi. Jadi ini melanjutkan ya bahwa dalam proses perencanaan audit nanti ya yang terkait itu adalah inherent risk, control risk, dan risk of material misstatement ya.
Nah, sehingga dalam risk based audit, auditor akan mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang nantinya akan berpengaruh, yang akan berdampak ya pada proses audit atau tahap audit selanjutnya. Nah, ini resiko inherent ya. Resiko inherent ini adalah resiko bisnis dan resiko kecurangan. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk siklus atau lingkaran ya. Jadi resiko inherent itu terkait dengan entity, objektif, dan strategi. Jadi strategi dan tujuan entitas, faktor eksternal, nature dari entitasnya, kemudian indikator kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan internal control. Nah, ini penjelasan apa yang dimaksud dengan eksternal faktor. Faktor eksternal itu terkait dengan nature dari industrinya ya. Jadi semakin nature industrinya itu beresiko atau kompleks ya, maka nanti resiko inherentnya akan semakin tinggi ya. Kemudian lingkungan peraturannya bagaimana, semakin banyak peraturan biasanya ya nanti resiko yang melekat atau inherent risk-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian kerangka pelaporan keuangannya, semakin kompleks kerangka pelaporan keuangannya, yaitu tentunya juga akan semakin tinggi resiko inherentnya. Kemudian nature of entity, sifat dari entitasnya bagaimana. Nah, ini terkait dengan operation and key personelnya. Jadi operasional dan personal kuncinya bagaimana, semakin kualitas personel kuncinya baik, ya semakin rendah inherent risk-nya. Kemudian kepemilikan dan tata kelolanya bagaimana. Investasi, kemudian struktur dan pendanaannya bagaimana. Kemudian terkait dengan kebijakan akuntansi, ini terkait dengan pemilihan dan penerapan dari accounting policy-nya bagaimana, alasan merubah accounting policy-nya, kemudian kelayakan atau kewajaran dari entitasnya ya. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi inherent risk dari klien ya. Kemudian entity, objektif, dan strategi. Jadi strategi dan tujuan entitas itu tercermin dari rencana bisnis dan strateginya, kemudian implikasi keuangan dan resiko yang diambil ya. Kemudian penilaian dan review atas kinerja keuangan. Bagaimana pengukurannya, kemudian siapa yang mereview hasil keuangannya. Nah, itu nanti akan juga mempengaruhi. Yang terakhir adalah internal control yang relevan terhadap audit. Nanti akan dilihat bagaimana proses dan relevansi atas pengendalian, kemudian bagaimana mitigasi atas risiko di tingkat entitas dan di tingkat transaksi. Kalau semua faktor ini kesimpulannya low risk, maka nanti auditor akan bisa mengambil judgement atau pertimbangan atau kebijakan yang nantinya berpengaruh terhadap resiko-resiko yang lain. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya untuk misalnya entity, objektif, dan strategi. Nah, nanti auditor akan menilai apakah ada ketidaklayakan, ada ketidakrealistisan, kemudian terlalu agresif dalam menentukan target atau strategi ya,
Nah, tentunya kan ini akan berpengaruh ya terhadap resiko inherent. Kemudian ada atau tidak produk atau jasa yang baru, kemudian pergerakan di lini bisnis yang baru ya. Kemudian apakah perusahaan masuk ke dalam area bisnis yang masih pengalamannya belum banyak ya. Kemudian ketidakkonsistenan antara teknologi informasi dan strategi bisnis dan seterusnya. Nah, ini bisa dijadikan dasar ya untuk menilai apakah perusahaan yang akan diaudit itu memiliki risiko inherent terkait dengan tujuan dan strategi entitas. Nah, begitupun terkait dengan eksternal faktor, itu bisa dinilai dari ekonomi negara dan perubahan peraturan pemerintah, penurunan permintaan atas produk dan jasa entitas, kemudian tingkat kompleksitas aturan, perubahan dalam industri, ketidakmampuan memperoleh sumber daya yang diperlukan ya, dan seterusnya. Kemudian nature of entity, sifat entitasnya bagaimana, apakah kurang dalam budaya perusahaan atau tata kelola perusahaan, tidak kompeten dalam posisi karyawan-karyawan pentingnya, perubahan karyawan pentingnya, kompleksitas operasional, struktur organisasi dan produk, kemudian produk atau jasa yang menghasilkan liabilitas dan risiko reputasi yang tinggi misalnya, dan seterusnya. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor ketika menilai faktor yang terkait dengan inherent risk ya. Performance indicator, nah ini juga bisa dilihat dari pengukuran kinerja manajemen ya. Apakah menggunakan dasar atau standar yang memadai. Kemudian kebijakan akuntansi ya tadi sudah dijelaskan, sepanjang perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten ya berarti resiko inherentnya bisa rendah. Kemudian ada atau tidak ketidakwajaran ya dalam penerapan kebijakan akuntansi. Terakhir internal kontrolnya, apakah manajemen cukup dalam menilai penerapan internal control day to day ya. Kemudian ada masih kurang tidak aktivitas pengendalian terkait dengan sumber daya, kecurangan ya, informasi akuntansi dan seterusnya. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi indikator penilaian tingkat inherent risk yang perlu dihitung atau perlu dipertimbangkan oleh auditor. Nah, kalau kita melihat di teori audit, nah baik di Ahrens ataupun Kell itu sebenarnya kan dijelaskan bahwa auditor sebenarnya bisa menilai di garis yang bawah ini terkait dengan kemungkinan resiko itu terjadi, likelihood of risk occurring, kemudian yang garis ke atas ini terkait dengan impact atau magnitude of risk-nya, jadi dampak dari resikonya. Nah, semakin dia kemungkinannya tinggi dan high impact-nya tinggi, maka resikonya juga akan semakin besar ya.
Sehingga ini dapat menjadi bahan untuk menilai sejauh mana resiko itu dapat mempengaruhi ya. Jadi semakin likelihood-nya semakin tinggi dan impact-nya tinggi, maka resikonya juga akan semakin tinggi. Nah, sehingga dalam menentukan mana resiko yang signifikan, maka auditor wajib mempertimbangkan setidak-tidaknya apakah resiko itu merupakan resiko kecurangan, resiko itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, kemudian kompleksitas transaksi, resiko yang melibatkan transaksi signifikan dengan related party atau pihak terkait, ya, tingkat subjektivitas dalam pengumpulan informasi keuangan terkait dengan resiko tersebut, sehingga pengukurannya banyak melibatkan ketidakpastian, kemudian apakah resiko itu melibatkan transaksi signifikan di luar jalur bisnis entitas atau yang terlihat aneh. Nah, terkait dengan control risk ya. Nah, jadi control risk itu adalah risiko pengendalian, maka kita kan harus memahami pengendalian internal yang ada di perusahaan. Nah, yang menilai risiko pengendalian itu adalah unsur pengendalian internal. Ini seperti yang ada di buku audit atau teori audit ya. Kita mengenal adanya control environment, risk assessment, information system, control activities, dan monitoring. Nah, jadi untuk menilai nanti apakah pengendalian internal atau risiko pengendalian dari internal kontrol yang ada di perusahaan itu sudah berjalan baik, maka kita harus menilai bagaimana lingkungan pengendalian atau control environment-nya, kemudian penilaian risiko yang diterapkan atau dilakukan oleh perusahaan, sistem informasi yang ada, aktivitas pengendalian, dan pengawasan atau monitoringnya. Nah, lingkungan pengendalian internal yang terkait dengan tadi ya, ada yang namanya assignment of authority atau responsibility, organizational structure ya. Ini terkait dengan lingkungan pengendalian atau environment control ya. Jadi isinya itu adalah adanya tanggung jawab atau otoritas yang memadai di dalam perusahaan, kemudian adanya struktur organisasi, kemudian filosofi dan cara pengelolaan manajemen yang baik ya, dunia struktur tata kelola dan praktik yang sehat, kemudian kebijakan sumber daya dan prosedur yang memadai, dan ini diharapkan nanti merupakan bentuk dari komunikasi dan nilai entitas serta komitmen terhadap kompetensi. Jadi yang namanya lingkungan pengendalian internal atau lingkungan pengendalian perusahaan itu harusnya meliputi atau berisi hal-hal ini ya, bahwa ada tanggung jawab, ada struktur organisasi. Nah, sepanjang ini semua ada di dalam sebuah perusahaan yang akan diaudit, tentunya kontrol risknya itu akan menjadi rendah. Kemudian ini bentuk internal control yang ada di laporan keuangan ya. Jadi diharapkan nanti dengan kita menilai internal control, maka nanti dalam pengungkapan dan akun yang ada di dalam laporan keuangan signifikan itu
bisa bebas dari hal-hal yang bersifat salah saji material ya, baik yang terkait dengan pervasive control maupun specific control ya. Pervasive control ini adalah kontrol secara luas atau secara lebih luas atau lebih berdampak ya. Nah, tentunya kita akan menilai bagaimana monitoring, kemudian pengendalian, pilihan resiko ya. Ini di level entitas perusahaan ya. Nah, kalau yang spesifik kontrol itu nanti kita akan nilai aktivitas pengendalian dan sistem informasi. Kemudian terkait dengan audit respon ya, audit respon. Saat kapan auditor menerapkan atau menempuh tahap audit respon. Biasanya bisa dilakukan pada saat periode interim atau periode akhir tahun ya. Jadi tergantung kontrak atau tergantung mulai dari implementasi atau penerapan auditnya, apakah di periode interim atau periode akhir tahun. Kalau periode interim berarti sebelum tutup buku, maka kita sudah bisa menerapkan risk respon atau audit respon ya, atau menunggu sampai tutup buku atau akhir tahun. Nah, nanti dalam audit respon, faktor yang relevan dalam menentukan bukti audit tambahan setelah interim ya, artinya setelah audit itu dimulai pada saat periode interim, maka kita harus menentukan bukti audit terkait dengan signifikansi resiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, perubahan penting atas pengendalian, kemudian tingkat bukti atas efektivitas operasi pengendalian, lamanya sisa periode, luas prosedur substantif, dan lingkungan pengendalian. Jadi kalau audit responnya itu dimulai pada saat interim, maka nanti pada saat setelah interim kita paling menambahkan ini faktor-faktor yang masih relevan ya. Nah, nanti pada saat menerapkan risk respon atau audit respon, kita akan menjalankan yang namanya test of effectiveness internal control atau control risk dan test of substantif atau uji pengendalian. Jadi ada uji pengendalian dan uji substantif ya. Itu bisa nanti dibaca kembali ya, apa itu uji pengendalian dan uji substantif. Nah, ini prosedur yang akan diterapkan dalam proses audit respon. Jadi ada uji pengendalian, kemudian uji analytical substantif, kemudian substantif rinci, kemudian pendadakan atau unpredictability, dan management of right ya. Nanti kita akan bahas detail ini di dalam nanti materi-materi pertemuan untuk pembahasan tentang aplikasi Atlas. Nah, oke. Itu materi yang saya jelaskan ya tentang risk based audit. Nah, ini tentunya berguna ya untuk bekal, untuk bahan bagi para peserta untuk nantinya mampu atau bisa menyelesaikan ya atau mengerjakan materi-materi yang terkait dengan Atlas, karena untuk bisa mengerjakan kasus atau materi yang terkait Atlas tentunya juga harus memahami apa itu risk based audit, nah akan terkait dengan teori audit yang ada di buku-buku auditing ya, jadi harus dipelajari lagi, harus dibaca lagi biar nanti nggak bingung, karena di Atlas itu nanti banyak sekali ya
teori, materi tentang audit, ya tadi seperti inherent risk itu apa, kemudian control risk, kemudian audit risk, dan seterusnya ya. Nah, sementara dari saya itu dulu tentang risk based audit. Nah, selanjutnya untuk materi pengenalan atau pengantar tentang Atlas nanti akan disampaikan oleh Pak Indarto. Mohon waktunya Pak Indarto, monggo bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yudika waktu diberikan. Ini saya menyapa dulu teman-teman Mas dan Mbak. Apakah masih monitor peserta? Masih, Pak. Alhamdulillah, ya puji Tuhan. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Ini sekedar menyapa saja. Tadi sudah mengenal Pak Yudika, memang betul. Jadi sebelum masuk ke atas, saya panggil saudara aja ya. Ini rata-rata mahasiswa ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas dan Mbak. Memang sebelum ya. Jadi ini refreshing dulu, ya pengantar dulu, mengantarkan saudara mengingat kembali. Mungkin kemarin lupa diingatkan kembali, ya terkait dengan beberapa prosedur atau strategi awal secara keseluruhan terkait dengan audit. Nah, sekarang di Atlas itu adalah mendokumentasikan sebenarnya apa yang akan saudara kerjakan itu didokumentasikan dalam bentuk aplikasi Atlas. Ya, kalau zaman dahulu kala sebelum Atlas ada, itu Mas dan Mbak masing-masing kap itu menggunakan dokumentasi sendiri. Ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Ya, sehingga ketika otoritas dari kementerian ketika akan melakukan sampel pusing gitu, wah ini kok begini, kok sendiri. Akhirnya waktu itu diseragamkan pas ada event, yaitu adanya ISA waktu itu. Adanya ISA kewajiban itu, kemudian asosiasi profesi dalam ini IAPI kerjasama dengan P2PK. P2PK itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Ini di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang membawai dan membina KAP itu. Jadi selain KAP ada juga yang lain kayak misalkan jasa penilai segala macam di bawah pembinaan dari P2PK namanya. Itu sudah membuatkan kasih Mas dan Mbak, sehingga sekarang ini para KAP terutama KAP yang kecil menengah menggunakan aplikasi ini sebagai standar dalam rangka pembuatan atau proses audit tersebut. Sehingga ada keseragaman dan ini sudah standar sesuai dengan standar P2PK. Ini akan sangat membantu ya dalam rangka proses audit di lapangan. Begitu kira-kira ya, Mas dan Mbak. Kemudian yang kedua, kita sampai jam berapa ya Pak Yudika ya? Atau mungkin hari ini saya memberikan pengantar di awal dulu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah akan masuk ke materi. Kenapa begitu? Ya, karena Mas dan Mbak, aplikasi Atlas ini menggunakan perangkat software. Dalam hal ini adalah menggunakan aplikasi Excel yang sederhana, namun ya karena linknya banyak banget begitu ya, sehingga ada spesifikasi tertentu. Untuk bisa mengoperasikan Atlas ini komputernya harus punya spesifikasi tertentu. Ya, nah untuk itu nanti mohon saya akan sampaikan seperti apa spesifikasinya, sehingga minggu ini juga ya, minggu ini hari Sabtu kalau nggak salah nih, Pak. Pak, Sabtu. Baik, kan hari Sabtu pada pertemuan kita yang kedua mohon sudah disiapkan, ya, mohon disiapkan perangkat komputer saudara sesuai dengan spesifikasi ini, sehingga apa? Nanti akan mendukung proses belajar ya menggunakan aplikasi ini. Kenapa begitu? Karena sekali lagi aplikasinya agak sedikit berat begitu ya, sehingga memerlukan spesifikasi terkait dengan hardware di komputer yang ada. Ya, saya pernah loh ya, dulu menggunakan hardware laptop saya di bawah standar ini, sehingga ya nggak bisa dipakai. Waktu awal-awal dulu, sehingga saya ganti komputer, ganti laptop. Ya, saya ganti laptop karena ada aplikasi ini, Mas dan Mbak. Ini saya cerita ya, karena saya sudah relatif tua, pakai komputer yang kecil itu loh, Mas dan Mbak, kan ringan ya, dibawa kemana-mana mudah. Tapi speknya nggak memenuhi, ya sehingga dipakai atas pengelola nggak bisa. Banyak yang tanda pagar-pagar itu loh.
seperti itu, sehingga saya harus ganti komputer. Agak besar dikit nggak apa-apa, tapi bisa mengolah data itu. Nah, untuk itu hari ini saya sampaikan dulu ya, spesifikasi apa yang diperlukan untuk bisa mengolah, ya, bisa menggunakan aplikasi Atlas ini. Baik, ya, saya sampaikan dulu sebentar. Baik, Mas dan Mbak, apakah sudah bisa terlihat tampilan dari saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Mas dan Mbak. Jadi hari ini ya, Mas, Mbak, akan saya sampaikan dulu. Ya, speknya seperti apa untuk bisa kita menggunakan aplikasi Atlas ini. Ya, nanti untuk lainnya akan saya jelaskan hari Sabtu depan. Nah, untuk bisa mengolah ini, satu, ya, spesifikasi Atlas ini adalah menggunakan, sebentar Mas dan Mbak. Nih, menggunakan Microsoft Excel ya versi 2013 ke atas. Ya, kalau versi sebelumnya kayaknya akan kesulitan nanti. Ada beberapa rumus yang agak kebaca. Ya, seperti contoh seperti ini ya, pagar name dan sebagainya karena nggak kebaca. Ya, jadi mohon Excel-nya nanti menggunakan versi yang 2013 ke atas. Yang kedua, ya, filenya cukup besar, berat ini ya, maka perlu satu mikroprosesornya itu minimal i-core 5 atau setara dengan itu. Kalau saudara pakai yang AMD ya setara dengan itu, ya setara dengan Intel Pentium Core 5 atau setara dengan itu. AMD pakai Ryzen versi berapa itu ada setara dengan itu. Ya, itu mikroprosesornya. Kemudian RAM-nya karena banyak aplikasi begitu ya, itu juga ada minimalnya, minimal 4, ya RAM-nya 4 GB. Nah, harapan saya nanti hari Sabtu besok saudara sudah ada perangkat itu, ya kedua syarat itu. Ya sehingga apa? Kita bisa latihan bisa lancar. Karena pengalaman saya pribadi dulu menggunakan spek di bawah ini aduh susah banget, nggak jalan ya waktu itu di awal-awal itu kan ada pelatihan ya itu nggak jalan aplikasi saya ya cuma itu ada bintang-bintang itu kayak gitu pagar-pagar kayak gitu ya ini pengalaman saya. Nah, untuk itu ya minggu depan hari Sabtu besok harapan saya saudara sudah mempunyai perangkat dengan spesifikasi seperti itu kira-kira ya. Mas dan Mbak bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Ya. Oke, gitu ya. Kira-kira seperti itu dulu. Gimana Pak Yudika? Karena waktunya kan sudah pukul 12 lebih. Untuk yang sifatnya detailnya akan saya sampaikan hari Sabtu depan ya, Sabtu minggu ini menurut saya ya. Begitu kira-kira Pak Yudika? Baik, Mas dan Mbak, apakah dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Baik. Kira-kira seperti itu Pak Yudika. Gimana? Mungkin Pak Yudika baru rehat sebentar. Jadi Pak In, tadi saya minum. Baru lihat sebentar. Oke, kira-kira seperti itu dari saya Pak Yudika. Ini karena waktunya sudah pukul 12, mungkin detailnya nanti akan kita sampaikan pada hari Sabtu depan gitu ya. Sabtu depan kita akan sampaikan. Namun demikian sekali lagi saya mohon Mas dan Mbak peserta pelatihan ini mau disiapkan perangkatnya ya sehingga Pak akan mendukung proses belajar mengajar nanti ya. Mulai hari Sabtu depan itu akan dibawa terus ya harapan itu pertama. Yang kedua Mas dan Mbak, saya usahakan saudara jangan sampai bolong ya, jangan sampai bolong ketika mengikuti pelatihan ini karena minggu ini datanya akan dibawa di minggu berikutnya begitu. Ya misalkan hari Sabtu besok ada pelatihan ya, kalau saudara nggak bisa datang pada pelatihan berikutnya agak susah nanti ya. Kenapa begitu? Karena datanya akan ke bawah begitu. Harapan saya nanti saudara bisa mengikuti rutin gitu ya, agar akan satu minggu dengan minggu lain akan saling
berkaitan. Mungkin demikian dari saya, Pak Yudika. Oke, Pak Indarto, matur nuwun. Nggih, Pak. Jadi para peserta sekalian, jadi untuk pertemuan pertama ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi, jadi merefresh tentang apa itu risk-based audit. Kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Indarto bahwa nanti sebelum masuk ke pembahasan tentang pengoperasian atau penerapan dari audit menggunakan aplikasi Atlas, mohon agar setiap peserta menyiapkan ya perangkat komputer yang minimal tadi aplikasi Excel-nya di atas seri yang tahun 2013 ya. Jadi itu agar nantinya tidak ada kendala pada saat nanti kita belajar untuk mengoperasikan aplikasi Atlas. Itu yang menjadi syarat agar nantinya pada saat penyampaian materi untuk aplikasi Atlas ada kendala. Kemudian peserta diharapkan ya untuk kembali merefresh tentang teori audit, kemudian juga mulai membaca-baca tentang standar akuntansi keuangan, kemudian SPAP, standar profesional akuntan publik ya, sehingga nanti juga waktu kami menjelaskan tentang aplikasi Atlas itu juga peserta lebih cepat untuk memahami ya, jadi tidak nanti kebingungan tentang istilah-istilah, kemudian tentang teori ya, karena fokus ke aplikasi Atlas itu sebenarnya kan kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ya, karena ini memang pendekatannya adalah project based atau case based. Jadi kursus ini pendekatannya berdasarkan project atau kasus, sehingga diharapkan nanti setiap peserta mampu menyelesaikan kasus, mampu menyelesaikan project. Ini nanti seolah-olah terlibat dalam suatu perikatan audit atau project audit ya. Nah, tentunya tapi dengan berbasis pada kasus. Nanti kami akan jelaskan, nanti akan ada satu soal yang terkait dengan kasus, mulai dari tahap tadi pre-engagement, pra-perikatan, kemudian risk assessment, perencanaan penilaian risiko, kemudian risk response, dan sampai ke reporting, sampai menjadi nanti terbit suatu laporan audit dan mengeluarkan opini. Memang seperti yang disampaikan Pak Indarto tadi, ini diharapkan tidak terputus ya, jangan sampai nanti ada satu yang tidak hadir, karena nanti seterusnya akan sulit ya, karena kan setiap kali pertemuan itu akan ada tugas, akan ada materi. Nah, kalau tidak hadir akan sulit nanti untuk bisa menyambung atau melanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi diharapkan semua peserta yang memang sudah dipilih, yang sudah ditentukan ini benar-benar ikut dari tahap awal atau pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir. Jadi begitu pada pertemuan kali ini dari kami materi yang disampaikan cukup ya. Nanti kita akan bertemu kembali di hari Sabtu tanggal 17 ya. Ya, tanggal 17. Di tanggal 17 jam sama, jam 10 sampai dengan jam 12 ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Demikian sedikit Pak Yudika. Monggo Pak Indarto. Dan aplikasinya apakah download dari PDF atau bagaimana? Atau kita memberikan begitu lewat email atau lewat apa begitu? Oh, J, untuk aplikasi yang masih kosong, kemudian juga soal kasusnya nanti kita akan sampaikan di e-learning, Pak. Oh iya, baik. Yeah. Jadi semua peserta nanti diharapkan sebelum nanti pertemuan selanjutnya nanti sudah siap dengan
aplikasi Atlas yang masih kosong ya, dan nantinya akan dibagikan melalui Jana Learning atau e-learning Universitas Jana Badra. Jadi begitu dari kami untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari kita. Terima kasih juga kepada para pemateri, dalam hal ini Pak Indarto Waluyo, kemudian juga para kolega dosen Prodi Akuntansi Universitas Jana Badra dan PPK dari Universitas Jana Badra atas kehadiran dan partisipasi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri pertemuan pertama untuk kursus atau pelatihan pengauditan menggunakan aplikasi Atlas dalam program hibah kredensial mikro mahasiswa Indonesia dari Dikti. Sampai bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 17 Juli jam 10. Dari Prodi Akuntansi atau dari PPK ada yang mau disampaikan? Dari kami saya rasa sudah cukup Pak Yudika. Nanti tinggal seperti yang disampaikan Pak Yudika dan Pak Indarto lagi tadi, jangan sampai ada yang bolong ya para peserta. Tentunya nanti akan sangat bermanfaat dan sangat applicable ya. Jadi misalkan ikut sampai selesai dan digali sedalam-dalamnya ilmu yang disampaikan oleh Pak Yudika dan Pak Indarto ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Itu Pak Yudika, silakan Pak Yudika. Jadi, demikian dari kami. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu lagi tanggal 17 Juli 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semua. Juga Mas dan Mbak semuanya. Terima kasih Pak Indarto. Jadi silakan boleh lip. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Oke, saya end meeting ya, Yud. Oke, sip. Matur nuwun Pak Nin.